Mari belajar dari Kejadian 26 ayat 12 sampai 25. Saya berikan tema adalah Rehobot. Ini khotbah yang ketiga sudah salah tentang Rehobot. Karena tiap tahun selalu ada judul yang hampir sama, di ayat yang sama, tetapi dengan cara penggalian yang berbeda. Rehobot, Kejadian 26 ayat 12 sampai 25. Sudah ketemu? Ya sudah ketemu, katakan amin. Berarti sudah ketemu, mari bagi berdiri sama-sama. Kita baca secara bergantian. Saya ayat yang kena, Bapak Ibu yang ganjil. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu, sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali bersama-sama ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di tempat gerak, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur yang digali di dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika orang-orang Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbuah-buah airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur air, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sisera. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan pesta di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Amin. Lalu kembali saudaraku. Saudara, mari perhatikan hal ini. Kita baca di Kejadian 26 ayat 22, sudah saya tuliskan di PowerPoint. Kelihatan ya? Kalau yang plus biasanya kelihatan, tapi kalau yang minus mungkin akan gimana gitu ya. Mari baca bersama-sama 1, 2, 3. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Nah, saudaraku, mari katakan bersama-sama Rehobot. 1, 2, 3. Rehobot. Rehobot artinya yang pertama itu adalah diberi kelonggaran. Yang kedua, perluasan. Mari imani ini buat gereja saudara dan saya, buat kita semuanya, buat bisnis saudara, buat pertanian saudara, buat pekerjaan saudara. Ada amin? Bahwa saudara dan saya hari ini waktunya bukan hanya anugerah Tuhan. Karena apa? Rehobot buat saudara. Ada amin? Kok menang tuh tadi? Rehobot buat saudara. Katakan amin. Karena Rehobot itu yang pertama apa saudaraku? Diberi kelonggaran. Yang kedua, perluasan. Saudara waktunya diberi kelonggaran buat bisnismu, diberi perluasan buat bisnismu, buat pekerjaanmu, buat hidupmu, buat masa depanmu. Bahwa perluasan itu ada di antara saudara dan saya. Ada amin. Kayaknya lemes banget. Masih berpuasa? Masih. Ya,
masih berpuasa berarti. Kalau masuk tutup dewi kan nggak patut. Nah, saudaraku, tadi belum sarapan ya toh. Waktunya saudara dan saya dalam Rehoboth hari ini menemukan sumurnya Tuhan, menemukan perluasan dalam hidupmu, buat bisnismu, buat pekerjaan, buat apapun yang kau kerjakan hari ini waktunya perluasan. Katakan amin. Mari kita belajar apa yang kisah terjadi pada waktu itu. Nah, pada waktu itu ini bagi multimedia. Latar belakangnya saudaraku ya, ketika dia memiliki Rehoboth, memiliki masalah yang luar biasa, ada 3 masalah. Yang pertama apa saudara? Yang pertama istri yang tadi itu masalah nggak sih? Masalah ya, apalagi zaman dahulu gitu ya. Pada waktu Abraham dia punya istri siapa? Sarah. Dia juga ketakutan ngomong pada Firaun berkata, dia saudaraku. Dia nggak pernah berani ngomong dia istriku karena takut dibunuh. Anaknya juga Isa ketika punya istri Ribka, saking cantiknya dia juga berkata, dia itu saudaraku. Delalah konangan sama orang-orang Filistin, saudaraku. Kira-kira sing nom-nom saudara ini milih istri yang cantik apa istri yang jelek? Ini masalah loh. Resiko yang cantik kalau resiko punya istri cantik gini. Sing nom di pengen punya istri yang cantik gak? Banyak sing wedok ayo. Pengen punya suami yang ganteng gak? Aku sudah punya istri. Belum punya yo. Sing belum tadi. Pengen punya istri cantik gak? Pengen ya, pengen punya suami ganteng ya. Kalau nggak kebangetan deh. Dulu ketika saya kuliah, saya ditanya sama almarhum Bapak Pendetamu seperti ini, Daniel, kamu pengen istri yang cantik tapi hatinya yang buruk, atau hatinya yang cantik tapi wajahnya jelek? Pilih mana kira-kira? Semuanya pilih, wah pilih hatinya yang budak, hatinya jelek, hatinya baik nggak apa-apa tuh Pak, seperti itu. Giliran saya, Daniel bagaimana? Saya pilih istri yang cantik, makanya saya cantik kok. Saya pilih istri yang cantik, hatinya buruk nggak apa-apa. Nah saudara mari perhatikan kata saya. Lah kok bisa teman-temanmu berkata mereka pilih istri yang jelek nggak apa-apa tapi hatinya baik. Saya berkata pada mereka, Pak maaf, saya pilih istri yang cantik hatinya buruk nggak apa-apa. Mungkin saya berdoa kepada Tuhan istri saya bisa dirubah Tuhan. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun nggak apa-apa deh. Ben hatinya baik. Tapi jika wajahnya jelek Tuhan, saya nggak punya dana untuk operasi dia. Saya perlu pilih istri yang cantik seperti itu. Nah saudaraku, ini terjadi pada waktu itu. Saya tetap pilih istri yang cantik dong. Apalagi hatinya baik istri saya. Wow. Bersyukurlah jika saudara pasangan hidupmu itu cantik dan ganteng. Karena sebuah anugerah. Amin. Coba yang bersama-sama dengan pasangannya. Nah, tengok lagi pasangan. Yang satu berkata kamu ganteng, pasangan berkata kamu cantik. Nah, sing lagi pikir seperti lagi uhui. Nah, seperti aku bersyukur karena apa? Karena punya istri yang cantik. Alkitab mengatakan ada sebuah anugerah. Amsal seperti itu. Nah, saudara, Ishak punya masalah dengan istri yang cantik. Kalau kita lihat toprak bahkan sampai hari ini semua yang sudah sepuh-sepuh pasti akan ingat tentang cerita Ken Arok, Ken Uma, terus Ken siapa nih? Ken Dedes. Rebutan masalah Ken Dedes. Masalah istri yang cantik juga. Dan ingatlah baik-baik yang pernah saya konseling pranikah, ingatlah baik-baik. Istri yang cantik itu adalah sebuah anugerah, sebuah kebanggaan, sebuah mahkota di kepala suaminya karena sebuah kebanggaan. Dan suami adalah sebuah tongkat yang memimpin istrinya kepada masa depannya. Masih ingat yang sudah konseling pranikah? Siapa istrimu? Siapa suamimu? Ingatlah baik-baik, istrimu adalah kebanggaan.
Ayo Pak Uki dan Pak Slamet secara suasana hidupnya, katakan kamu adalah kebanggaanku seperti itu. Kamu adalah kebanggaanku yang punya istri seperti itu. Kita mari belajar hari ini. Ishak punya istri yang cantik, tapi masalah dia ketakutan diberi Filistin. Yang kedua Ishak ini semakin kaya raya. Bahkan dia sampai diusir sama orang-orang Filistin, sama Abimelek ini. Dan dia ketiga itu semakin berhasil. Sampai Abimelek berkata, kamu lebih berkuasa dari aku, kamu lebih berkuasa dari orang Filistin. Kamu semakin kaya, kami dombamu semakin banyak, sapimu semakin banyak, tanahmu semakin luas. Aduh, saya mikir tekan Timo. Sapi ini semakin banyak. Semakin didekatin. Ya. Sapimu semakin banyak, sapimu semakin sapimu. Tanahmu semakin luas, semuanya semakin hebat dalam hidupmu. Kamu pergi dari tanah ini, Sa. Kamu lebih berkuasa, kamu lebih kaya dari kami. Mereka cemburu dan sebagainya. Terkadang banyak orang-orang di zaman ini juga mengalami hal yang sama kayak orang-orang Filistin. Ketika orang berhasil semakin kaya, semakin meluas hidupnya seperti itu, selalu ada mindset yang negatif. Ingat baik-baik yang sudah saya sampaikan tentang mindset. Itu hari Minggu cuma di rumah. Tentang mindset kita. Oh, waktu komsel di Buya sama Dewasa. Kita harus punya positif thinking ke sana. Saya pernah berkata pada waktu Bapak Ibu semuanya sudah pulang dengan beberapa teman kita, Mas Putra dan juga siapa yang kalian, Mas Wendy, ada seorang teman anak Tuhan yang secara berhasil ini, rumahnya di pucuk gunung sana, jam 4 pagi dia sudah buka pintu dan jendela supaya Pak anaknya bangun cepat pagi. Pada pucuk gunung mana ada yang ngomong. Ketika belum bangun semuanya tendang siklet, doa. Dia berdoa sejak jam 4 pagi, semua anak istri seperti itu. Ketika doa adalah istrinya ngorong, terlihat langsung, wah doa kau turun, aku turun, dan ngorong seperti itu. Tapi salah satu keberhasilan mereka adalah ketika dalam satu keluarga jam 4 pagi dinginnya minta ampun, mereka sudah sujud di hadapan Tuhan. Kita juga positive thinking. Ketika orang semakin berhasil, kita harus berkata, oh mungkin lututnya sudah ledes. Ledes nanti sudah ya. Oh mungkin lututnya sudah ngapal karena dia sering sujud di hadapan Tuhan. Oh mungkin dia sudah terlalu sering berdoa pada Tuhan dan sebagainya. Kita mesti tinggi sana. Tidak seperti orang Filistin. Ketika Ishak itu semakin berhasil, dia semakin cemburu. Wah, itu pasti ngalahkan aku. Jangan sampai ketika kanan kiri kita semakin berhasil, kita berkata, wah itu nanti rebut sainganku nih, ini rebut nganuku nih, konsumenku nih, ini rebut ini dan sebagainya. Mindset itu harus kita punya dengan mindset yang positif tinggi. Ingatlah baik-baik, harus bekerja keras juga. Ishak ini bekerja keras luar biasa. Sampai dia punya kambing domba banyak, punya sapi kekayaan yang melimpah, punya banyak sumur dan sebagainya. Karena dia itu bekerja keras juga untuk mendapatkan rehoboth. Amin. Saudara dan saya mendapatkan rehoboth juga harus bekerja keras. Yes. Nah, bagaimana cara Ishak selesaikan konflik? Saya bagikan dua. Jadi ketika gambar sudah 5 tahun yang lalu, ketika ini masih SMP loh, agak SMK. Yang pertama, nah, Kejadian 26 ayat 13 dan 14. Bisa temu? Pokoknya ada kok. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia apa saudara? Sebab apa?
Sebab apa saudaraku? Diberkati Tuhan. Orang yang mau coba. Ini mana lho? Enek. Sebab apa? Diberkati Tuhan. Diberkati. Oh, ini sih 13 nih, sorry. Diberkati Tuhan ayat 12. 13. Dan orang itu menjadi kaya bahkan kian lama kian Kaya. sehingga ia menjadi. Kaya. Tapi ingat baik-baik di ayat yang 12, dia diberkati Tuhan dan menabur tadi. Dia bekerja keras. Ayat 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin cemburu kepadanya. Perhatikan hal ini. Ketika orang Filistin cemburu, bahkan dia mengusir dia selesaikan konflik itu bukan dengan peperangan. Jika saudara memperhatikan di ayat selanjutnya, si Abimelek berkata bahwa kamu lebih banyak jumlahnya dari kami, kamu lebih kaya, kamu lebih hebat, kami lebih luas, kekayaan lebih luar biasa dan sebagainya dalam bahasa saya. Saudara, jika Isa selesaikan konflik ini dengan peperangan, dia bahkan bisa mengalahkan Filistin. Tapi dia selesaikan hal itu tidak dengan peperangan. Banyak sekali saat ini ketika punya masalah, cara selesaikan gontok-gontokan. Gontok-gontokan terkadang bukannya dengan tinju, tapi dengan mulut, dengan perang di medsos dan lain sebagainya. Mari perhatikan hal ini, belajar dari Isa. Lebih baik dia mengalah. Mengalah bukan berarti dia salah. Mengalah bukan berarti dia kalah. Ingatlah baik-baik, saya pernah berkata pada saudara, ketika saudara minta maaf pada seseorang, bukan berarti saudara itu salah, tapi hanya karena ingin memperbaiki hubungan. Ada amin. Amin. Terkadang kita hanya ingin memperbaiki hubungan sehingga kita minta maaf pada orang lain. Orang lain berkata, loh dia minta maaf kok berarti dia salah. Kayak bagi kita, minta maaf bukan berarti kita salah dan lain sebagainya, tapi karena kita ingin memperbaiki hubungan satu dengan yang lain. Saudaraku, dia selesaikan konflik itu tanpa peperangan. Sekalipun dia bisa untuk mengalahkan orang Filistin, Abimelek dan lain sebagainya, tapi dia berkata tidak untuk peperangan. Dan apa? Ngapain perang? Ngapain perang di medsos? Ngapain perang mulut dan lain sebagainya? Ngapain perang dalil dan lain sebagainya? Lebih baik dia menyingkir dari peperangan. Dia mengalah, ya wis tak apa-apa. Aku tak lumos ke Filistin, tak ngegerak wae. Wis sumur-sumur bapakku biyen sing wis dia jenenge tutup orang Filistin tak gali meneh. Orang Filistin nganyalke dulu. Ketika dia menggali sumur, saudara, sumurnya wis metu banyune, bojo-bojo langsung Filistin ngomong, "Iki peneku, peneku." Wah, ini terus si siapa? Anak buahnya si Ishak sama orang Filistin ini padu. Ngerti padu ya? Sing orang luar pulau ngerti right? Saya kasihan yang nonton juga loh, yang orang luar pulau. Oh tahu ya? Apa? Bertengkar mulut padu itu. Bertengkaran didik ya. Dia bertengkar mulut. Dia padu dan lain sebagainya. Akhirnya Ishak berkata, tak namai Esek deh. Begini anak buahku malah geger baik. Yang kedua, ketika dia gali sumurnya bapaknya lagi, Filistin yang nganyel lagi, ngaku-ngaku, kita padu meneh, gelap meneh secara mulut, ribut dan sebagainya. Lalu Ishak berkata, tak namai Sitnah, mereka tetap bertengkar. Saudaraku, sing padu siapa tadi? Sing bertengkar tadi siapa? Ishak? Ishak bukan si padu. Sampai Ishak menamai itu Esek dan Sitnah. Siapa? Ishak bukan? Abimelek bukan? Anak buahnya. Berarti yang senang bertengkar itu bukan pemimpin, saudaraku ya. Jika saudara senang bertengkar, berarti saudara bukan pemimpin. Ishak lebih baik mengalah daripada perang. Anak buah geger. Jika saudara menjadi pemimpin yang baik, orang sah boleh berperangan. Ada amin. Orang sah boleh padudan dan lain sebagainya. Tapi kita mengalah karena apa? Mengalah bukan berarti kita itu salah ataupun kalah. Tapi kita ingin menunjukkan bahwa kita itu benar. Apalagi di hadapan Tuhan, kita bawa ini pada Tuhan. Saya pernah membuat poster seperti ini kata saya.
Jika kamu bermasalah dengan orang lain dan orang lain tidak membalasnya, mungkin dengan caci maki, mungkin dengan perkataan kotor dan sebagainya, tapi dia membawa itu kepada Tuhan, maka itu masalah besar buat dirimu. Jika engkau punya masalah dalam hidup, engkau tidak membalas segala kejahatan itu, tapi membawa segala kejahatan dalam hidup kepada Tuhan, orang yang bermasalah itu sudah bermasalah besar. Karena apa? Urusannya dengan Tuhan kita. Ada amin. Karena Tuhan membela kita. Itu seperti itu. Tidak perlu peperangan. Sekalipun kita bisa untuk berperang, sekalipun kita mungkin bisa untuk berkelahi dan lain sebagainya, sekalipun kita bisa dengan banyak dalil dan lain sebagainya, mau KUHP dan lain sebagainya, it's okay. Tapi kalau baik-baik, Isa menghindari peperangan, dia menghindari konflik dan lain sebagainya. Karena apa? Dia tahu, dia bawa kepada Tuhan sehingga dia mendapatkan Rehobot tadi. Rehobot tadi apa artinya, saudaraku? Diberi kelonggaran dan keluasan. Waktunya hidup saudara diberi kelonggaran sama Tuhan dan diberi keluasan dari Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, yang terakhir, aku itu gambarin video lari ya. Sebenarnya Mas bagus waktu kecil. Yang kedua itu apa, saudaraku? Fokus pada Tuhan. Kata-kata Isa ketika dia mendapatkan Rehobot, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saudaraku, dia mengatakan Rehobot. Mari bersama-sama katakan dengan saya, Rehobot. 1, 2, 3. Rehobot. Waktunya perluasan buat hidup saudara. Waktunya perluasan hidup saudara. Masalah boleh ada dalam hidupmu, tantangan boleh ada dalam hidup, tapi ingatlah baik-baik, Tuhan berperang atas hidupmu. Yang saya katakan tadi, bahwa saya masalahmu, sujud kepada Tuhan, bahwa masalah itu, dan izinkan Tuhan bertindak. Tapi jangan kayak kucil-kucil tadi, saudaraku ya, saya senangannya perang. Dengan ketika punya sidik-sidik masalah perang, mau perang mulut lah, mau perang tangan dan sebagainya, mau perang dalil dan sebagainya. Seorang pemimpin tidak akan mengendali sebuah konflik. Tapi anak-anak buah Isa dan Nabi mereka sering konflik. Karena apa? Karena anggap itu benar buat mereka. Tapi ingatlah baik-baik bahwa setiap masalah dalam hidupmu kepada Tuhan, Tuhan berikan kelonggaran dalam hidupmu, Tuhan berikan perluasan dalam hidupmu. Maka boleh ada, tapi ingatlah baik-baik. Isa bekerja keras, dia fokus pada tujuan, karena dia tahu tujuannya Tuhan kepada Abraham adalah dia menjadi berkat yang pertama. Yang kedua, dia beranak cucu di negeri janjikan, bahkan memenuhi bumi beranak cucu seperti itu. Dia tahu tujuan Tuhan bahwa Isa akan menjadi berkat buat banyak orang. Dia tahu tujuan Tuhan bahwa dia akan beranak cucu di negeri dia dijanjikan oleh Tuhan, bahwa dia menjadi berkat bagi banyak bangsa. Saudara perhatikan hal ini. Saudara dalam satu tujuan, saudara dalam satu di sini adalah memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri, bukan memuliakan gereja, bukan memuliakan pendetamu, tapi memuliakan Tuhan. Saya pernah berkata pada saudara, gereja yang sekalipun tidak ada, saya tetap berjalan. Sekalipun sudah jadi gereja seperti itu, gereja tetap jalan. Sekalipun saya mati dan sebagainya, tetap jalan. Tapi jika gereja yang tanpa Tuhan, tidak akan jalan. Jadi ingatlah baik-baik, tujuan hidup bukan memuliakan Tuhan. Tujuan hidup di gereja yang ketika menyembah Tuhan, bukan memuliakan penyembahan dengan musik yang luar biasa, penghadiran suara mereka yang luar biasa. Tapi tujuan penyembahan memuliakan Tuhan. Katakan amin. Amin. Fokus pada tujuan hidup. Jika tujuan hidup hanya memuliakan dirimu sendiri, outside, tidak dapat apa-apa. Tapi jika tujuan hidup memuliakan Tuhan, maka Rehobot diberikan pada saudara. Katakan amin. Amin. Memuliakan Tuhan, maka Rehobot diberikan pada saudara. Memberikan kelonggaran dalam hidup. Karena kuasa Tuhan lebih besar. Tak pernah terlambat pertolongan Tuhan dalam hidup. Mari imani, amini bahwa Rehobot terjadi atas hidup saudara. Mari amini dan imani
yang mau terjadi atas hidup saudara. Katakan amin. Sembah Tuhan. Muliakan Tuhan. Bukan muliakan begitu. Bukan muliakan nama gereja. Tapi muliakan nama Tuhan Yesus. Oh Yesus. Kuasamu terlalu besar Tuhan.
harus mengalah. Yesus berkata, ketika Petrus bertanya, Guru, sampai berapa kali kami mengampuni? Apakah sampai 7 kali? Petrus tahu bahwa batasan orang Yahudi hanya 3 kali mengampuni. Karena dia tahu Yesus orang hebat, mungkin sampai 7 kali. Tapi